Di sebuah kota kecil yang dikelilingi bukit hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Ia lahir dari keluarga sederhana yang sehari-harinya bekerja sebagai petani. Ayahnya sering berkata, hidup kita memang di tanah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa bermimpi tinggi. Kata-kata itu terus terngiang di benak Damar. Meskipun ia sering merasa dunia tidak berpihak padanya, Damar adalah anak yang pendiam dan tidak banyak bicara. Di sekolah, ia sering diejek oleh teman-temannya karena pakaiannya yang lusuh dan sepatu yang penuh tambalan. Bahkan, beberapa guru menganggap Damar tidak memiliki masa depan yang cerah. Namun, di balik semua cibiran itu, Damar menyimpan mimpi besar. Ia ingin menjadi pengusaha sukses yang mampu mengubah nasib keluarganya. Sayangnya, jalan menuju mimpi itu tidak mudah. Setelah lulus SMA, Damar tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya. Ia memutuskan untuk pergi ke kota besar dengan harapan bisa bekerja dan menabung. Ia mengawali langkahnya sebagai buruh di sebuah pabrik kecil. Gajinya pas-pasan, bahkan sering habis untuk biaya hidup sehari-hari. Di tempat kerja, Damar sering diremehkan oleh rekan-rekannya. Mereka menganggap Damar hanyalah anak desa yang tidak tahu apa-apa. Tetapi Damar tidak pernah membalas ejekan mereka. Ia menggunakan waktunya di sela-sela pekerjaan untuk belajar, dengan meminjam buku dari perpustakaan umum dan menonton video gratis di internet. Damar mempelajari dasar-dasar bisnis, manajemen, dan keuangan. Suatu hari, Damar melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia memperhatikan bahwa banyak pekerja di pabrik sering kesulitan mencari makanan murah tetapi sehat. Damar mulai bereksperimen dengan membuat bekal makanan di kamar kosnya. Ia mengandalkan bahan-bahan sederhana dari pasar tradisional, tetapi memastikan makanannya bergizi dan enak. Awalnya, Damar hanya membawa 5 kotak makan setiap hari dan menjualnya kepada rekan kerja. Namun, lambat laun, banyak pekerja lain yang memesan darinya. Keuntungannya memang kecil, tetapi Damar terus menabung dan memperbaiki kualitas makanannya. Ia belajar tentang cara mengemas makanan agar lebih menarik, dan bahkan mulai memasarkan dagangannya melalui media sosial sederhana. Namun, perjalanan Damar tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana ia hampir menyerah. Salah satunya adalah ketika ia kehabisan modal setelah salah memperhitungkan biaya produksi. Beberapa temannya mengejek, mengatakan bahwa Damar tidak akan pernah berhasil. Tetapi Damar tidak membiarkan kegagalan itu menghentikannya. Ia kembali bangkit, belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih matang. Bertahun-tahun berlalu, dan usaha kecil Damar mulai berkembang. Ia berhasil membuka kios makanan kecil di dekat pabrik, yang kemudian berkembang menjadi restoran sederhana. Dari sana, ia terus berinovasi, membuka cabang baru, dan akhirnya membangun sebuah perusahaan catering besar yang melayani berbagai acara penting di kota itu. Kini, Damar bukan lagi pemuda yang diremehkan. Ia telah menjadi pengusaha sukses dengan ratusan karyawan. Ia juga tidak melupakan asal-usulnya. Damar membangun sekolah kejuruan gratis di desanya untuk membantu anak-anak muda belajar keterampilan bisnis dan wirausaha. Pada suatu acara penghargaan di kota, Damar diundang sebagai pembicara. Dengan suara yang tenang tetapi penuh keyakinan, ia berkata, "Dulu, banyak yang meremehkan saya. Tetapi saya belajar bahwa keberhasilan bukan tentang membalas ejekan, melainkan tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita mampu. Jangan pernah takut untuk bermimpi, dan jangan pernah menyerah untuk mewujudkannya." Damar menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Dari seorang pemuda yang diremehkan, ia membuktikan bahwa ketekunan, keberanian, dan kerja keras mampu mengubah nasib seseorang. Kini, namanya dikenal sebagai salah satu pengusaha yang tidak hanya sukses, tetapi juga menginspirasi ribuan orang untuk tidak menyerah pada mimpi-mimpi mereka.